Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Media. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, semester 6, unit 1. Saya akan menjelaskan tentang pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Jenis pajak. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktur Jenderal Pusat atau DJP. Kementerian Keuangan. 1. Pajak penghasilan atau PPh. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. 4. Biaya materai. 5. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Bentuknya dengan nama atau bentuk apapun. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan maupun penghargaan, laba usaha. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain yaitu: pertama, tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini merupakan kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikannya dasar pengenaan pajak tinggi. Yang ketiga, tarif proporsional. Tarif proporsional ini merupakan tarif yang persentasenya tetap, meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya tetap akan sama. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau regresif ini adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Yang kedua, asas pemungutan pajak. Pertama ada asas domisili, kemudian asas sumber, dan asas kebangsaan. Ketiga, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini berupa vehicle assessment system, self-assessment system, dan withholding system. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak.
Objek retribusi daerah. Objek retribusi daerah adalah jasa yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati layanan tersebut. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang dapat dari aktivitas suatu usaha yang diselenggarakan di daerah tersebut. Subjek retribusi daerah. Subjek retribusi daerah merupakan orang-orang yang menikmati layanan jasa yang diberikan oleh Pemda. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah. Retribusi daerah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pemungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan atau kebersihan, retribusi kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, dan retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau villa, retribusi rumah potongan hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain seperti karcis, kupon, atau kartu langganan. Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjukkan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan wajib pajak yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Saat ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tata cara pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan subjek pajak yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak PPh umum, orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan bentuk usaha tetap. Tidak termasuk subjek pajak, badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomat, organisasi internasional, dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Subjek dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri pribadi dimulai saat dilahirkan sampai dengan saat meninggal atau mulai saat berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia sampai dengan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek pajak dalam negeri badan dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sampai dengan saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak di luar negeri. Subjek pajak luar negeri pribadi, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Subjek pajak luar negeri badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak. Objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Kedua, hadiah dari undian pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak. Keenam, bunga. Ketujuh, dividen. 8, royalti. Kesembilan, sewa atau penghasilan lain. 10, penerimaan pembayaran berkala, misalkan dana pensiun. Ke-11, keuntungan karena pembebasan hutang. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Kedua, harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ketiga, warisan. Keempat, imbalan
Keempat, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Kelima, pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Keenam, dividen dengan syarat berasal dari cadangan laba ditahan, kepemilikan saham pada badan yang menerima dividen paling rendah 25%. Ketujuh, iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Kedelapan, bagian laba yang diterima anggota dari CV persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang kesembilan, beasiswa. 10, sisa lebih dari lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau di bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Ke-11, santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Subjek pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai atau karyawan atau karyawati tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya itu ia memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Pegawai karyawan atau karyawati lepas dari orang pribadi yang bekerja untuk pemberi kerja dan hanya menerima upah jika ia bekerja. Yang ketiga, penerima honorarium adalah orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasanya dan atas jasanya ia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan. Keempat, penerima upah adalah orang pribadi yang atas jasanya ia memperoleh upah, seperti upah harian, upah borongan, upah satuan, dan lain-lain. Dasar penggenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak akan tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000. Bukan pegawai seperti yang dimasukkan dalam Pers 16 atau PI 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang seseorang yang menerima penghasilan melebihi 4.500.000 per hari dan kurang 450.000 per hari dan kurang dari 4 juta per bulan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah pusat daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha kegiatan lainnya. Yang ketiga, wajib pajak, badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Saat terutang dan pelunasan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang. Yang kedua, atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Ketiga, atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Keempat, atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan surat
perintah pengeluaran barang. Kelima, atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian. Pengertian pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Koreksi pajak penghasilan pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak penghasilan terhutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibatkan kemungkinan pajak penghasilan yang di Indonesia menjadi kurang bayar.